Kalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau hari ini kita belajar tentang bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini materi yang sekarang, anak-anak. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu nih, anak yang paling rajin ini. Coba lalu Yahya, apa materi kita minggu yang lalu? Tentang perdagangan internasional, Pak. Oh iya, baik. Tentang perdagangan internasional. Jadi minggu yang lalu kita sudah belajar lebih banyak bagaimana tentang perdagangan internasional itu bisa terlaksana di pasaran internasional pada saat ini. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dengan bab yang sama, kita akan lanjutkan dengan materi yang berbeda, yaitu tentang mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sebelum kita lanjut ke materi lebih jauh lagi, anak-anak nanti diharapkan bisa mencapai tujuan dari pembelajaran ini, ya. Jadi anak-anak nanti ketika belajar nggak cukup berhenti sampai di sini, tetapi ada tindak lanjut bagi anak-anak. Paling tidak ada yang nyangkut di sini nanti, ya. Dia nyangkut di sini. Jadi supaya apa? Di pembelajaran berikutnya anak-anak bisa lebih baik lagi di dalam mengikuti pembelajaran, terutama untuk menerima ilmu atau materi yang disampaikan di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, nanti anak-anak atau kalian nanti bisa menyajikan penjelasan terkait analisis konsep dan subsektor ekonomi kreatif serta upaya meningkatkannya ekonomi kreatif tersebut berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penuh tanggung jawab, disiplin, peduli, dan santun. Itu anak-anak ya. Itu nanti tujuan pembelajaran yang kita capai hari ini. Nah, ini ternyata Bapak ada yang lupa ini, ya. Saking semangatnya Bapak ini, Bapak lupa untuk meminta siapa observator Bapak sore hari ini. Nah, jadi untuk hari ini, observator saya, silakan istri ya, nanti dicatat itu kegiatan kita hari ini, supaya nanti kita punya dokumen. Oke, baik anak-anak, kita akan memulai pembelajaran kita mengenai ekonomi kreatif ini. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu. Ketika kita mendengar istilah ekonomi kreatif, kira-kira yang muncul di benak kalian apa ya? Yang muncul di benak kalian ketika mendengar kata-kata ekonomi kreatif? Gagasan, Pak. Sesuatu yang baru. Ya, Walid, gagasan. Ya, lalu gimana? Ada idenya. Kemudian? Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Nah, itu ya. Jadi ketika kita mendengar kata-kata kreatif, berarti itu mengolah ada ide di situ, ada gagasan, ya, ada sesuatu yang baru. Berarti kalau yang baru itu berarti sebelumnya tidak ada. Jadi itu mengenai ekonomi kreatif. Konsep pertama harus kita paham dulu, harus kalian pahami dulu. Bagaimana tentang ekonomi kreatif. Supaya apa? Supaya untuk menggali materi berikutnya nanti kalian nggak salah tafsir karena sudah mengerti dasarnya dari ekonomi kreatif itu sendiri. Nah, dari kata-kata kunci tersebut bisa dipahami, ya, bisa dipahami bagaimana konsep ekonomi kreatif, ya. Misalnya, ketika kalian nanti menemukan sesuatu yang nggak berharga, menemukan botol bekas, itu pasti akan muncul di benak kalian itu. Bagaimana botol bekas yang tidak berguna itu bisa menjadi sesuatu yang berguna. Nah, dari kata-kata kunci tersebut, kita bisa mengambil satu kesimpulan.
Ya, kesimpulan kira-kira apa sih ekonomi kreatif itu? Nah, ekonomi kreatif secara umum dapat diartikan sebagai suatu konsep, ya, konsep perekonomian di era ekonomi yang baru seperti sekarang ini. Kenapa di era ekonomi yang sekarang ini perlu kreativitas yang ditingkatkan? Karena ada perubahan. Perubahannya seperti apa, anak-anak? Kalau sebelumnya terkonsep atau lebih mendasarkan segala pada sumber daya alam, untuk ekonomi kreatif ini lebih mengandalkan kepada sumber daya manusianya. Manusia. Ya, manusianya harus lebih kreatif lagi, harus lebih bagaimana mengolah nalarnya supaya bisa menghasilkan sesuatu yang berguna. Paling tidak, ya. Jadi namanya kreatif ini sebenarnya beda-beda tipis dengan perusahaan. Jadi paling tidak bagaimana bisa menciptakan pekerjaan. Begitu lalu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, pekerjaan itu untuk siapa? Minimal untuk dirinya sendiri. Itu yang membedakan. Ya. Jadi itu konsep dasarnya dari ekonomi kreatif itu. Nah, bagaimana kita bisa membedakan ciri-ciri ekonomi kreatif dengan ekonomi yang lain? Nah, di situ ada unsur-unsurnya. Ya, unsur ekonomi kreatif apa? Coba Sarudin. Ada nggak Sarudin ini? Nah, apa unsur Ada, ekonomi Pak. kreatifnya? Apa itu? unsur kreatif ide, Pak, adanya ide. Ada idenya. Keahlian, Ada? Pak. Ada keahliannya. Desain. Ada Keahlian. Talenta. talenta. Ya, itu dimaksimalkan. Ya, ada talenta, ada keahlian. Bagaimana bisa mengolah potensi yang ada dalam diri kita. Apapun itu keahliannya, apapun itu talentanya. Anak-anak sekalian, itu ciri-ciri sedikit dari ekonomi kreatif. Ada unsurnya. Kemudian kita bisa melihat dari produk yang dihasilkannya seperti apa. Produk itu, ya. Jadi produknya bisa beraneka ragam, ya. Kemudian bisa memunculkan persaingan yang tinggi. Dan yang ketiga, apa Irma? Pak, belum belajar, Pak. Belum belajar ya? Waduh, ini efek ini mati lampu ya di rumah Irma ya? Iya, Pak, ada kedip-kedip, Pak. Waduh, itu kasihan sekali ya. Ya mudah-mudahan Bapak berdoa semoga nanti ya kondisinya pulih seperti semula ya. Oke anak-anak. Pak, dia main ke rumah saya kemarin, makanya udah belajar. Oh gitu ya Irma, hati-hati kalau bergaul dengan lalu ya. Lalu itu memang sukanya seperti itu, mengganggu orang yang suka belajar ya.